Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Saat suara itu berhenti pada titik ini, jejak hijau menghilang. Benar, itu adalah harapan tipis untuk bertahan hidup yang dimiliki Chair, yang memberinya kekuatan untuk memimpin semua Bright Glimmer of Hope terbang menjauh dari Modu. Begitu dia datang dalam kontak dengan mayat Long Hao Shen, suara ini menyebar ke pikirannya, mengatakan bahwa Long Hao Shen masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jadi tidak peduli betapa sedihnya Chair, dia membawa Long Hao Shen pergi dari sana, untuk menempatkannya dengan aman di menara keabadian, untuk menemukan harapan kebangkitan itu. Suara itu adalah, kata Wang Yuan kosong. Saya tahu, itu gadis dari Illusory Paradise. Tidak salah lagi, itu dia. Lin Xin terpental liar. Meraih bahu Lin Xin, Han Yu dengan bersemangat berteriak, ya. Ye Xiaolei, ini dia memiliki semacam hubungan kontrak dengan Kapten, dan dialah yang datang membantu kita. Jadi Kapten memiliki harapan untuk bangkit kembali. Ada harapan. Suasana suram sebelumnya tersapu bersih saat itu juga, dan semua orang mendapatkan kembali harapan. Tetapi bahkan jika mereka melakukan yang terbaik untuk menghapus air mata mereka, air mata ini tidak dihapus dengan cara apapun. Tidak seperti air mata mereka sebelumnya, ini adalah air mata kegembiraan. Bahkan jika hanya ada sedikit harapan, mereka harus meraihnya dengan cara apapun. Chair erat memeluk Long Hao Shen dan air matanya mengalir sekali lagi. Tapi dia tidak terus membenamkan dirinya dalam kesedihan, tiba-tiba berteriak, apakah ada yang punya tali atau rantai? Sima Xian menjawab, ya. Kemudian dia mengeluarkan rantai emas gelap dari cincin penyimpanannya. Rantai ini mencapai panjang sekitar 5 meter, seperti rantai bola cahaya raksasa miliknya. Itu jelas digunakan sebagai cadangan. Chair mengambil rantai ini, memegang Long Hao Shen dalam posisi berdiri, saat dia melihat ke atas lantai pertama menara, berbicara dengan cara yang pasti, 7 hari. Kami hanya punya waktu 7 hari, saat ini, kita harus naik ke puncak Tower of Eternity dan mendapatkan warisan dari Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elux. Ya, semua orang dari Bright Glimmer of Hope setuju dengan riuh. Semburan kekuatan itu memberi kelompok itu semacam perasaan deras. Aku juga pergi. Kata-kata yang sama datang hampir bersamaan dari Yang Wenzhao dan Duan Yi. Luka mereka jauh lebih baik, dan meskipun pertempuran akan sedikit sulit, bagaimana mereka bisa meringkuk pada saat seperti itu? Chair tidak banyak bicara, hanya memberitahu Wang Yuan di dekatnya, bantu aku membaringkan Hao Shen di punggungku dengan rantai ini. Dengan dia bertarung bersama kita, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan kita. Ya, Wang Yuan tidak mengajukan keberatan dan segera mulai bekerja. Gadis ketiga dari kelompok, Chen Yinger, juga melepaskan pelukan Yang Wenzhao, dan membantu menempatkan tubuh Long Hao Shen di punggung Chair. Long Hao Shen yang tinggi dan kokoh di punggung Chair terlihat membuat pemandangan yang membingungkan. Lengan dan kakinya harus melingkari tubuh Chair, dan pada akhirnya kakinya harus dilingkarkan di pinggangnya, untuk mengikatnya dengan kuat. Merasa berat Long Hao Shen ini, tekad di mata Chair tumbuh lebih jauh dalam intensitas. Dalam kilatan cahaya abu-abu, sabit Dewa Kematian muncul di genggamannya. Mungkin ini karena pemulihan ingatannya, tetapi begitu itu muncul di tangannya, kecemerlangan yang dipancarkan oleh alat suci ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Membiarkan ledakan niat membunuh, sabit menjadi lebih berkilau. Kita pergi. Mengatakan itu, Chair mengambil langkah besar menuju lantai 2 menara keabadian. Anggota Bright Glimmer of Hope ditambah Zhang Fangfang, Yang Wenzhao dan Duan Yi di belakang membentuk total 9 orang, yang menaiki tangga secara langsung. Uji coba di lantai pertama dan kedua semuanya sudah selesai sebelumnya, dan mereka mendapat persetujuan dari 4 penjaga suci. Dan sekarang, 4 penjaga suci di dalam melodi abadi di dada Chair semuanya menjadi pengawalnya. Hanya saja, mereka tidak bisa memberikan bantuan dalam pertarungan mereka di dalam Tower of Eternity. Setelah memasuki lantai 2, semua orang melepaskan sayap spiritual mereka dan menuju jauh ke depan. Mereka belum pernah memasuki lantai 3 menara keabadian sebelumnya, setelah mereka mengetahui dari siput surgawi matahari dan bulan, bahwa Elux telah menempatkan dunia manusia dalam keadaan yang mengerikan dan merupakan penyebab utama dari keadaan mereka yang sangat lemah itu. Mengikuti, kelompok itu tidak pernah terus menaiki tangga ini.
Tapi sekarang berbeda, Chair menggantikan Long Haoshen untuk menjadi penerus itu, dan harus berhasil dengan cara apapun untuk menghidupkan kembali Long Haoshen. Mereka tidak hanya harus terus maju, tetapi terlebih lagi mencapai lantai 7 di mana mereka akan bisa mendapatkan warisan dari Slumbering Calamity Elux. Jadi, mereka tidak berani tinggal sedikit pun. 7 hari, hanya itu waktu yang mereka miliki. Jika Long Haoshen tidak dibangkitkan saat itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan kesulitan yang akan dihadapi di 4 lantai berikutnya. Bahkan jika mereka akan menghadapi cobaan pada tingkat Kaisar Dewa Iblis, Chair tidak akan menghentikan kemajuan mereka. Jika Long Haoshen benar-benar mati, dia pasti akan mengikutinya dalam nasib itu. Dengan sangat cepat, mereka mencapai lorong dari lantai 2 ke lantai 3. Kemudian Chair berbalik dan melihat rekan-rekannya mengikuti di belakangnya. Han Yu mengumumkannya, "Chair, sampai Kapten bangkit kembali, tolong jadilah kapten kami. Keluarkan perintah Anda, dan bahkan dengan mengorbankan nyawa kami akan memberi Anda bantuan kami sampai akhir." Chair menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengucapkan terima kasih, tetapi mengangguk dengan penuh semangat, dan merupakan orang pertama yang melewati jalur teleportasi. Dengan kilatan, teleportasi yang fantastis membawa kelompok itu ke lantai 3. Tepat setelah masuk, semua orang merasakan hawa dingin pada saat yang sama, karena atmosfer di sekitarnya tampak menjadi lengket. Ini adalah dunia di mana mereka tidak lagi perlu tetap mengapung, dan di mana mereka hanya bisa melihat hamparan kegelapan. Tanahnya terbuat dari batu bata hitam dan di langit ada bulan ungu tua. Setelah tiba di sini, mereka merasa seolah-olah berada di dunia lain. Dan dunia ini seolah tak berujung. Sejauh mata memandang, pemandangan itu tidak ada habisnya, hanya kegelapan yang tak berujung. Di tengah kegelapan yang tak berujung ini, nyala api ungu yang tak terhitung jumlahnya berdenyut. Ini adalah api jiwa, yang merupakan ciri prajurit kerangka. Benar, di lantai 3 menara keabadian ini, yang mereka lihat adalah lautan kerangka yang tak berujung. Dan mereka hanya ditemani oleh kegelapan yang tak berujung. Di tempat itu hanya ada esensi kegelapan yang disertai dengan keheningan mematikan yang pekat. Tetapi tidak peduli apa musuhnya, semua anggota Bright Glimmer of Hope hanya memiliki tekad di mata mereka. Mereka hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah melewati semua rintangan untuk membangkitkan Long Haoshen. Yang mengejutkan yang lain, Chair tidak segera menerobos lautan kerangka itu, terlihat dingin dan tenang, bukannya menjadi histeris hiruk-pikuk. Dia benar-benar ingin dengan ceroboh melewatinya, tetapi dia tidak bisa. Itu karena dia tahu bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan, dan tidak bisa membuang waktu sedikit pun. Jadi dia tidak bisa bertarung membabi buta, tetapi harus melalui semua cobaan dalam waktu singkat, yang merupakan tujuannya saat ini. Di lantai pertama dan kedua, kami diuji oleh 4 penjaga suci besar, yang elemennya adalah api, es, tanah, dan angin, yang merupakan 4 elemen paling mendasar. Dari tampilannya, kita akan menghadapi elemen kegelapan di trial lantai 3 ini. Seperti yang telah dikatakan oleh para penjaga suci kepada kami sebelumnya, mereka berjumlah 12 orang. Jadi orang yang akan menguji kita di sini adalah penjaga suci dari elemen kegelapan. Kerangka di menara keabadian berbeda dari yang ada di dunia Hauiwe. Setiap orang telah mengalami kekuatan mereka, begitu banyak kerangka cukup untuk menghentikan kita sampai mati. Tidak akan ada akhir jika kita mencoba membunuh mereka semua, dan siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi kita tidak boleh pergi membunuh mereka secara membabi buta, tetapi carilah penjaga suci kegelapan itu dan kalahkan untuk melewati ujian ini. Suara jernih Chair bergema di lantai 3. Pidatonya secara bertahap menenangkan orang lain yang terburu, yang menemukan kejutan mereka bahwa bahkan tanpa perintah Long Haoshen, Chair, yang menjadi kapten sementara mereka, mengambil tugas itu dengan sempurna, berhasil tetap berkepala dingin. Perasaan percaya diri muncul di setiap Demon Hunter dari Bright Glimmer of Hope. Benar, sudah lama sejak pembentukan pasukan perburuan iblis ini berputar di sekitar 2 inti. Hanya saja, kecemerlangan Chair tersembunyi di balik Long Haoshen sejauh ini. Chair saat ini bukan hanya yang dipilih oleh Dewa Kematian, tetapi memiliki semua ingatan aslinya kembali. Dengan Long Haoshen mati dan hanya memiliki satu kesempatan untuk membangkitkan dia, Chair tidak memiliki hati sedikit pun untuk terus menyembunyikan dan menahan diri.
Dia harus memimpin grup dengan segalanya untuk memenangkan kesempatan terakhir ini. Han Yu, seru Chair. Ya, Han Yu melangkah maju. Chair memerintahkan, sebentar lagi, kami akan meluncurkan serangan habis-habisan. Saat pertempuran dimulai, penjaga kegelapan suci yang tersembunyi di tengah-tengah kerangka itu pasti tidak akan terganggu. Gunakan yang terbaik dari Komandan Mata Iblismu untuk menemukannya dan menguncinya. Ya, Han Yu segera merespons saat dia memanggil Komandan Mata Iblis. Zhang Fangfang, maju. Yang Wenzhao, Duan Yi, dan Han Yu, di belakang. Selebihnya berjalan seperti biasa. Yinger, jangan habiskan energi spiritualmu untuk panggilan lain selain Megdul. Pergi. Dengan panggilan terakhirnya, Chair melambaikan sabit Dewa Kematian di tangannya. Zhang Fangfang berdiri di belakang perisainya yang berat, sambil bergerak menuju lautan kerangka itu. Kerangka itu semuanya hitam, sama seperti dunia ini. Satu-satunya cahaya yang dihasilkan di dunia ini adalah yang keluar dari api jiwa yang menyala di mata mereka. Ketika kelompok Chair bergerak, gelombang kerangka juga bergerak, berbondong-bondong tanpa henti, dan memegang berbagai senjata tinggi untuk menyerang mereka. Memperluas sayap spiritual di punggungnya, Chair tidak tetap bersama tim. Dia awalnya harus menjadi unit pengembara sebagai seorang pembunuh. Dalam sekejap, dia melampaui Zhang Fangfang, dan menembus garis depan, seperti belati tajam yang menusuk keras di tengah lautan kerangka. Sejak 2 tahun yang lalu, mereka telah lulus uji coba di 2 lantai pertama dan bisa memasuki lantai ketiga tetapi tidak melakukannya sama sekali. Sekarang setelah mereka akhirnya masuk, persidangan di lantai 3 ini seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka. Tapi setelah benar-benar menyerbu ke lautan kerangka, Chair segera merasakan tekanan besar. Uji coba lantai 3 ini sejauh ini berada di atas lantai 2 dalam kesulitan. Ini bukan hanya titik loncatan belaka, tetapi ujian yang lebih besar, bukan 1 lawan 1, tapi pertarungan tim. Dalam kilatan cahaya abu-abu, sebagian besar kerangka direduksi menjadi fragmen saat sabit Dewa Kematian tersapu. Hanya dalam satu serangan, Chair memadamkan api jiwa lebih dari 20 kerangka, tapi dia bisa merasakan bahwa kerangka ini benar-benar memiliki kekuatan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-6. Mereka tidak memiliki teknik pertempuran sebaik para penjaga suci, tetapi jumlah mereka tidak terbatas. Tetapi tepat pada saat ini, kekuatan mereka sebagai sebuah tim menjadi terlihat. 4 lingkaran cahaya menyebar hampir bersamaan, menutupi area yang sangat luas. Keempat lingkaran cahaya emas ini secara alami dilepaskan oleh 4 ksatria kuil di barisan mereka. Long Hao Shen tidak hadir, tapi tim mereka sebagian besar masih dibentuk dengan ksatria. Dan mereka semua adalah ksatria generasi muda teratas, ksatria kuil dari langkah ke-7. 4 lingkaran cahaya melepaskan kemampuan yang sama, Halo of Holy Protection dari Guardian Knights. Mampu meningkatkan efisiensi serangan apapun pada musuh atribut kegelapan, itu juga melemahkan atribut elemen dan kecepatan target yang bersangkutan. Karena digunakan secara bersamaan oleh 4 ksatria kuil, lingkaran cahaya ini berhasil menutupi area seluas beberapa ratus meter persegi. Lautan kerangka yang masuk sangat diperlambat, segera dikuasai oleh Chair yang berdiri di garis depan. Kali ini, kekuatan ofensif menakutkan Chair sepenuhnya ditampilkan. Setelah memulihkan ingatannya, dia juga memulihkan seluruh formasi yang dia miliki sebagai seorang pembunuh sejak masa kecilnya. Sabit Dewa Kematian di tangannya turun seperti inkarnasi kematian yang sebenarnya. Kilatan abu-abu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan turun di medan perang, menghancurkan area besar kerangka berkeping-keping dimanapun ia lewat. Di bawah kepemimpinannya, semua Bright Glimmer of Light melewati lautan kerangka dengan kecepatan yang menakutkan. Komandan Mata Iblis sekarang melayang di atas kepala Han Yu, melepaskan gelombang kekuatan mental melalui jajaran kerangka, mencari penyebab utama di balik penciptaan mereka. Wang Yuan dan Sima Xian bertahan di pinggir lapangan. Dengan kematian Long Hao Shen, hati mereka telah menekan kesedihan dan kemarahan yang ekstrim, yang semuanya dibuang ke lautan kerangka ini. Sosok emas dan keperakan mereka sendiri mengeluarkan semua musuh di sela-sela, berubah menjadi bubuk halus semua kerangka hitam tempat serangan mereka mendarat. Lin Xin juga tidak tinggal diam. Staf awan api meluncurkan hujan meteor seperti meriam ajaib, tanpa pandang bulu membom kerangka yang masuk. Saat mereka menyerang kerangka ini, semua orang secara bertahap mendapatkan beberapa manfaat.
Situasi yang sama seperti di lantai pertama menara keabadian terjadi. Di lantai pertama, mereka tidak menemukan terlalu banyak kerangka, tetapi masing-masing dari mereka memberikan dorongan 10 energi spiritual, menyebabkan ledakan pertumbuhan pertama dalam pasukan perburuan iblis, melampaui batas mereka untuk menjadikan mereka iblis nomor 1. Hun Squad generasi muda. Untuk saat ini, kerangka ini juga tidak memasok 10 energi spiritual untuk masing-masing dari mereka, tetapi setiap orang yang terbunuh meningkatkan energi spiritual mereka sebesar 1 unit. Jangan meremehkan unit tunggal ini. 1 atau 2 yang terbunuh tidak membuat apapun menjadi jelas, tetapi ratusan dari mereka yang terbunuh memberikan ratusan energi spiritual. Jika Long Hao Shen tidak baru saja dibunuh oleh Kaisar Dewa Iblis, mereka pasti semua akan bersorak untuk penemuan hebat ini. Tidak perlu benar-benar mencari penjaga kegelapan, mereka hanya perlu terus melakukan pembunuhan untuk meningkatkan energi spiritual mereka. Tapi ini tidak mungkin bagi mereka sekarang. Mereka harus menerobos tahap ini secepat mungkin untuk membangkitkan kapten mereka tepat waktu. Tiba-tiba Chaier, yang berada paling dalam di garis depan, tiba-tiba berbelok di udara, dan kembali ke tengah formasi rekan-rekannya. Berhenti. Dengan teriakan pelan, dia menancapkan sabit Dewa Kematian ke tanah. Inkarnasi kematian perlahan terbentuk di belakangnya, menjadi berbeda dengan cepat. Menyilangkan kedua tangannya, simbol mistis terbentuk di tangan inkarnasi kematian itu. Semua simbol berwarna putih dan dengan cepat membentuk lingkaran cahaya berbentuk bola, yang terdiri dari partikel mikroskopis yang tak terhitung jumlahnya. Chaier melangkah mundur sementara Zhang Fangfang segera melangkah dengan mengesankan, bergegas menuju gelombang besar tentara kerangka hitam. Kaki kirinya menginjak tanah, dan saat dia memegang perisainya, pedang berat di tangan kanannya terangkat ke atas. Zhang Fangfang tiba-tiba berteriak keras, dan kilatan emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dari pedangnya, membuat area sekitarnya yang sangat besar berwarna emas. Cahaya ujian. Tentu saja, kerangka dari langkah ke-6 ini tidak semuanya langsung mati di bawah iluminasi Light of Trial, tetapi soulfire mereka berdenyut hebat saat mereka mundur dengan panik. Beberapa yang lebih dekat hancur berkeping-keping sekaligus, dan napas kegelapan di sekitarnya terkuras hingga tingkat yang besar. Saat ini, mantra Chaier telah selesai. Dapatkan dimurnikan. Kata-kata ini keluar dengan dingin dari mulutnya, saat inkarnasi kematian yang mengembun di udara menyebar dengan tiba-tiba. Dengan lingkaran putih yang memanjang, kerangka hitam itu semuanya menjadi putih, tidak bergerak. Kemunculan tiba-tiba dari area besar kerangka putih di dunia kegelapan ini memberikan perasaan yang sangat aneh. Segera, kerangka putih ini berubah menjadi uap putih, naik ke udara menuju inkarnasi kematian. Jiwa mereka terserap di tengah hamparan putih itu, membuat inkarnasi kematian abu-abu menjadi lebih substansial. Armor abu-abu yang megah menutupi seluruh tubuhnya, tampaknya setiap bagian dari armor itu dibentuk dengan bilah tajam yang berkilauan. Satu-satunya area yang tidak jelas untuk dilihat adalah wajahnya, tampak kabur seperti malam, tidak dapat dibandingkan. Chaier melonjak sekali lagi dalam sebuah gerakan, muncul di depan Zhang Fangfang. Melambaikan sabit Dewa Kematian, dia kembali memimpin rekan-rekannya untuk terus berjuang. Dalam sekejap sebelumnya, dia telah memurnikan lebih dari 1000 kerangka hitam, meningkatkan energi spiritualnya lebih dari 1000 unit juga. Saat ini, kerangka hitam yang jauh tiba-tiba berhenti, keluar dari jalan dan membentuk lorong. Saat ini, semua kerangka hitam menjadi tenang dan segera, suara denting kuku kuda naik. Suara gemerincing ini menjadi semakin jelas terdengar. Seorang tokoh kuat datang ke pandangan kelompok. Sosok yang kuat ini sepenuhnya mengenakan baju besi hitam, dipasang di atas kuda besar yang dilapisi baja juga. Keduanya menyebarkan lingkaran ungu gelap, dan setelah kemunculannya, esensi gelap di udara segera naik tajam. Di area yang membentang hingga 100 meter di sekelilingnya, bunga ungu gelap cahaya terlihat naik. Keluar sendiri, Ksatria hitam yang datang untuk melihat ini seharusnya yang menguji mereka. Ujian di Tower of Eternity memang berat, tapi tentu saja bukan tidak mungkin untuk dilewati. Jika kerangka hitam di sini benar-benar tidak ada habisnya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa Iblis cepat atau lambat akan terhenti sampai mati. Jadi kerangka yang tak habis-habisnya ini hanyalah semacam ujian pendahuluan terhadap mereka. Karena sejumlah kerangka hitam terbunuh, Ksatria hitam yang sangat mungkin adalah penjaga suci ke-8 ini muncul di depan mereka.
Ayo pergi dengan saya, Cair berteriak dan segera bergegas ke depan. Sabit Dewa Kematian ditempatkan di sisinya, ujungnya yang tajam meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Roh pembunuh yang ganas meledak seketika dari tubuhnya, dan saat itu juga, seluruh tubuh Cair diselimuti oleh gerimis abu-abu yang berkilauan. Dia dengan sangat cepat mendekati pusat lautan kerangka itu, dan saat dia mencoba menerobos lorong itu, kerangka hitam di kedua sisi melemparkan diri ke arahnya, berusaha menghentikan langkahnya. Cair memiliki sikap dingin tetapi temperamen yang berapi-api, membakar seperti nyala api yang tak habis-habisnya. Pada saat itu, semua jenis kenangan dari waktunya dengan Long Hao Shen muncul kembali. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia hanya akan terus maju. Tidak ada yang lain selain kematian yang bisa menghentikan kemajuannya lagi. Inkarnasi kematian yang baru saja menyerap sejumlah besar jiwa mengikuti Cair ke depan, seperti bayangannya. Tapi itu tidak menggunakan kemampuan yang terlihat, hanya melepaskan warna abu-abu yang sama seperti Cair dari tubuhnya, abu-abu yang sangat menguntungkan. Zhang Fangfang dan sisa Bright Glimmer of Hope mengikuti di belakang Cair dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, saat Cair menghadapi pengepungan kerangka hitam di sela-sela, mereka juga menerobos lautan kerangka ini. Bagaimana kerangka hitam dari langkah ke-6 ini bisa menghalangi kemajuan mereka? Sama seperti sebelumnya, mereka terus maju dan dengan cepat mengejar Cair. Setiap gelombang sabit Dewa Kematian di tangan Cair pasti akan merenggut nyawa banyak kerangka. Setelah terbunuh oleh senjatanya, kerangka hitam ini semuanya berubah menjadi aliran udara abu-abu, menuangkan diri mereka ke dalam bayangan kematian di udara.